Halo co-friends, pada soal ini kita diminta untuk menentukan tan alfa berdasarkan kubus ABCD EFGH sesuai informasi yang diberikan pada soal ini. Bisa kita ilustrasikan kubus ABCD EFGH-nya. Dikatakan titik R terletak pada rusuk EH sehingga ER sama dengan 3RH. Berarti pada rusuk EH bisa kita simpulkan ada sebanyak 3 bagian RH dan ada sebanyak 1 bagian ER. Berarti ada sebanyak 4 bagian sehingga EH ini dapat kita katakan terbagi menjadi 4 bagian. Nah, karena ER sama dengan 3RH berarti bisa kita katakan 4 bagian yang terbagi pada EH ini masing-masing bagiannya sama panjang. Berarti kalau kita misalkan ini adalah panjang RH dengan R titiknya berarti di sini, maka bagian yang ini sama dengan bagian ini, sama dengan bagian ini, dan sama dengan bagian yang ini. Terlihat bahwa ER ini panjangnya sama dengan 3RH. Jadi kalau ini 1, ini ada sebanyak 3. Kita misalkan saja di sini RH-nya satu satuan, berarti EH ini sepanjang 1, 2, 3, 4 satuan. Nah, EH adalah rusuk pada kubusnya, sehingga dapat kita asumsikan kubusnya ini memiliki panjang rusuk 4 satuan. Sekarang kita lihat untuk S berada di tengah rusuk FG. Bisa kita gambarkan juga di sini untuk rusuk FG terbagi menjadi 4 bagian yang sama panjang seperti EH, yang mana kalau S adalah tengah-tengah rusuk FG, berarti S membagi FG menjadi 2 sama panjang. Nah, bisa kita katakan berarti titik S-nya ada di sini. Lalu dikatakan bidang ohm melalui titik R, S, dan A. Serta U adalah titik potong antara bidang ohm dan rusuk BF. Jadi pada rusuk BF ini ada titik U. Kita misalkan saja ini adalah titik U-nya, berarti tinggal kita hubungkan saja R, S, A, serta U. Maka kita akan peroleh inilah bidang ohm-nya. Selanjutnya dikatakan alfa adalah sudut yang terbentuk antara garis RS dan AU. Bisa kita perpanjang masing-masing garis RS-nya serta AU-nya sehingga memotong di satu titik. Bisa kita gambarkan seperti ini, artinya ini adalah perpanjangan garis RS dan ini adalah perpanjangan garis AU, maka bisa kita katakan sudut yang terbentuk antara garis RS dan garis AU adalah sudut yang di sini. Sehingga di sini adalah sudut alfa. Kita misalkan di sini titiknya adalah titik T. Selanjutnya, kita bisa tarik garis bantu dari titik F ke titik T, yang mana kita lihat di sini untuk FS dengan ER ini adalah dua garis yang sejajar. Kita bisa manfaatkan teorema terkait kesebangunan, yaitu kita punya teorema sudut-sudut-sudut. Yang mana pada teorema sudut-sudut-sudut dikatakan bahwa jika tiga sudut yang bersesuaian pada dua segitiga sama besar, maka dua segitiga itu sebangun. Selain itu, untuk dua garis yang sejajar, kita punya hubungan sudut-sudutnya, yang mana untuk dua sudut sehadap besarnya sama. Kita akan membuktikan bahwa segitiga TSF dan segitiga TRE ini sebangun, sebab kalau kita perhatikan di sini untuk sudut STF dan sudut RTE ini adalah dua sudut yang sama besar, sebab titik sudutnya sama-sama di T dan kaki sudutnya saling berhimpit. Kemudian kita perhatikan di sini TSF ini adalah sudut yang sehadap dengan TRE. Berarti besarnya sama. Selanjutnya begitu pula untuk SFT ini sehadap dengan RET. Berarti besarnya juga sama. Nah, berdasarkan teorema sudut-sudut-sudut, maka terbukti bahwa dua segitiga ini sebangun. Untuk dua segitiga yang sebangun, berarti perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya memiliki perbandingan yang sama.
Untuk sisi-sisi yang bersesuaian bisa kita perhatikan berdasarkan sudut-sudutnya yang sama besar dengan memperhatikan sisi yang ada di hadapan sudut-sudut tersebut. Yang ingin kita cari di sini panjang TF, yang mana TF ada di hadapan sudut TSF. Yang mana TSF sama panjang dengan TRE, berarti TRE di hadapannya ada sisi TE. Sehingga TF bersesuaian dengan TE. Bisa kita tuliskan perbandingannya, lalu ini sama dengan kita lihat perbandingan sisi-sisi lainnya yang kita ketahui panjangnya. Yang mana di sini SF kita ketahui untuk satu bagiannya ini bernilai satu satuan, maka ini ada dua bagian, dapat kita katakan SF sepanjang 2. Untuk RE, di sini ada 3 bagian, yang mana masing-masingnya sepanjang satu satuan, berarti bisa kita katakan di sini sepanjang 3. Nah, SF ini ada di hadapan sudut STF, berarti bisa kita tuliskan di sini SF dibanding sisi yang bersesuaiannya adalah sisi di hadapan RTE, yaitu sisi RE. Sehingga kita punya perbandingan seperti ini. Untuk TE-nya bisa kita peroleh berdasarkan TF ditambah EF, yang mana EF adalah rusuk dari kubusnya, berarti bisa kita katakan panjangnya adalah 4. Tinggal kita substitusikan saja nilai-nilainya yang diketahui. Selanjutnya di sini bisa kita lakukan perkalian silang, yang mana berarti kita punya 3 TF, ini sama dengan 2 dikali TF ditambah 4, yaitu 2 TF ditambah 8. 2 TF kita pindahkan ke ruas kiri, berarti 3 TF dikurang 2 TF, kita peroleh TF-nya sama dengan 8. Selanjutnya, kita bisa menentukan panjang RA berdasarkan segitiga RAE. Kita gunakan teorema Pythagoras sebab RAE ini merupakan segitiga siku-siku. Di hadapan sudut siku-sikunya, yaitu sudut E, kita punya ada sisi RA, yang mana RA ini merupakan sisi miringnya, berarti bisa kita tuliskan RA ini sama dengan akar dari RE kuadrat ditambah AE kuadrat, sebab panjang sisi miring sama dengan akar dari jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Jadi, RA-nya sama dengan akar RE-nya sepanjang 3, AE-nya sepanjang 4 sebab merupakan rusuk kubusnya. Kita akan peroleh RA ini sepanjang 5. Selanjutnya, kita akan gunakan teorema Pythagoras juga pada segitiga siku-siku RET. Kita cari panjang RT-nya di sini, yang mana RT ada di hadapan sudut siku-sikunya, berarti merupakan sisi miring, maka RT sama dengan akar RE kuadrat ditambah ET kuadrat. Nah, untuk ET-nya bisa kita peroleh berdasarkan EF ditambah TF. Berarti sama dengan 4 ditambah TF-nya 8, yaitu sama dengan 12. Maka kita peroleh ini sama dengan akar 9 ditambah 144, yaitu sama dengan akar 153. Selanjutnya, kita gunakan juga teorema Pythagoras untuk memperoleh panjang AT di segitiga TEA. Nah, di sini AT-nya ada di hadapan sudut siku-siku, yaitu sudut E, yang mana berarti AT merupakan sisi miring, sehingga AT sama dengan akar ET kuadrat ditambah AE kuadrat. Kita akan peroleh AT-nya sama dengan akar 160, yang mana bisa kita tuliskan menjadi akar 16 dikali 10. Berdasarkan sifat pada bentuk akar, maka bisa kita tuliskan akar 16 dikali akar 10, yang mana ini sama dengan 4 akar 10. Selanjutnya, kita bisa menggunakan aturan kosinus pada segitiga TAR. Nah, di sini kita akan punya cos alfa, yang mana sisi yang ada di hadapan sudut alfa adalah sisi RA. Berarti selain sisi RA tersebut, kita punya RT dan AT, maka bisa kita tuliskan RT kuadrat ditambah AT kuadrat. Ini kita kurangi dengan sisi yang ada di hadapan sudut alfanya, yaitu sisi RA dikuadratkan.
Ini per 2, kita kalikan dengan RT, kalikan lagi dengan AT. Kita substitusikan masing-masing nilainya. Di sini berarti kita selesaikan bentuk cos alfanya, yang mana kalau suatu bentuk akar dikuadratkan hasilnya adalah bentuk itu sendiri. Begitu pula berarti di sini 4 akar 10 dikali 4 akar 10, yaitu 4 dikali 4 adalah 16, akar 10 dikali akar 10 adalah 10. Lalu berdasarkan sifat pada bentuk akar, maka perkalian dua bentuk akar ini adalah akar dari 153 dikali 10. Nah, kalau kita selesaikan pada pembilangnya, kita peroleh hasilnya 288. Lalu kita sederhanakan bentuk akar ini, yang mana bisa kita tulis 1530 menjadi 9 dikali 170. Berarti di sini 8 dikali akar 9 dikali akar 170. Nah, kita akan punya di sini 288 per 24 akar 170, yang mana untuk pembilang dan penyebutnya bisa sama-sama kita bagi dengan 24, maka kita akan peroleh hasilnya ini sama dengan 12 per akar 170. Kita bisa gunakan konsep trigonometri untuk menentukan tan alfanya, yang mana kita bisa memandang suatu segitiga siku-siku dengan sudut alfa, yang mana kita punya sisi di hadapannya serta sisi yang di sampingnya dan sisi miring dari segitiganya. Nah, pada trigonometri untuk cos alfa kita bisa peroleh berdasarkan samping alfanya dibagi dengan sisi miring. Lalu tan alfanya ini bisa kita peroleh berdasarkan sisi depan alfa dibagi sisi samping alfa. Jadi misalkan kita punya ini segitiga siku-siku dan misalkan ini adalah sudut alfa, maka kita punya cos alfanya di sini 12 per akar 170, berarti kalau kita lihat letaknya yang bersesuaian, 12 ini adalah sisi samping alfa, akar 170-nya ini adalah sisi miring. Berarti bisa kita katakan di hadapan sudut siku-siku adalah sisi miring, maka ini sepanjang akar 170. Kemudian, ini adalah sisi di hadapan sudut alfa, maka ini adalah sisi sampingnya. Berarti sisi sampingnya di sini sepanjang 12. Kita membutuhkan sisi depan alfanya, kita gunakan teorema Pythagoras. Nah, untuk sisi depan alfa kita peroleh berdasarkan akar dari sisi miringnya dikuadratkan dikurangi dengan sisi lainnya dikuadratkan, yaitu sisi samping alfa. Maka kita akan peroleh sisi depan alfa ini sama dengan akar 170 dikurang 144, yaitu akar 26. Sehingga untuk tan alfanya ini sama dengan depan alfanya adalah akar 26 per samping alfanya adalah 12. Yang mana ini sesuai dengan pilihan yang E. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.